Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di gedung DPR MPR Jakarta berlangsung dari siang hingga sore hari. Mahasiswa membubarkan diri usai menyampaikan tuntutannya. Barisan pengunjuk rasa mahasiswa membubarkan diri secara bertahap mulai pukul 6 sore kemarin. Peserta aksi yang sebelumnya memadati Jalan Gatot Subroto di depan Kompleks Parlemen secara berkelompok meninggalkan area demonstrasi. Usai ditinggal mahasiswa, polisi yang sebelumnya bertugas mengawal penyampaian aspirasi damai kemudian membersihkan lokasi unjuk rasa dari sampah. Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundang 15 perwakilan mahasiswa untuk berdialog di Istana Wakil Presiden. Mahasiswa mengaku mereka telah menyampaikan semua tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah. Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui 15 perwakilan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa. Ke-15 mahasiswa diundang ke Istana Wakil Presiden untuk berdialog langsung. Ke-15 mahasiswa yang diundang diantaranya dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Tamrin, dan Universitas Terbuka. Setelah hampir 2 jam, pertemuan akhirnya selesai. Perwakilan mahasiswa mengaku selama berdialog dengan Wapres, mereka telah menyampaikan semua tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah. Hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional. Mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres. Sementara itu, menurut pelaksana tugas Sekretaris Wapres Al-Muktabar, semua tuntutan dan aspirasi mahasiswa akan dijadikan masukan penting bagi pemerintah. Nah, hal itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk dimajukan kepada Bapak Wakil Presiden dari hal-hal yang diperlukan tindak lanjut, tentu pada batas-batas kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah bertemu Wapres Gibran dan menggelar unjuk rasa, sekitar pukul 6 sore, barisan pengunjuk rasa mahasiswa mulai membubarkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan saat aksi unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. DPRD Jawa Barat diwarnai kericuhan. Masa aksi yang mulai kesal melemparkan petasan ke arah polisi yang tengah berjaga. Melihat arah tersebut, petugas kepolisian yang berjaga pun langsung bertindak tegas dengan membubarkan aksi. Mahasiswa pun berlarian dan membubarkan diri ke arah Jalan Sulanjana dan Simpang Cikapaya. Sementara di Bandar Lampung, unjuk rasa ratusan mahasiswa sempat memanas. Masa tersulut emosi saat mendapati kawasan kantor gubernur dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan pengamanan berlapis serta pemasangan kawat berduri di depan pintu masuk. Masa aksi mendatangi kantor gubernur Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di Yogyakarta, pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia menggelar long march di sepanjang Jalan Malioboro. Mahasiswa UII Yogyakarta menuntut diturunkannya harga bahan bakar minyak atau BBM. Pemirsa, kantor DPRD juga jadi lokasi unjuk rasa para mahasiswa di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat berorasi dan menyampaikan tuntutannya. Masa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama masyarakat dalam Aliansi Balikpapan bergerak menyampaikan 5 tuntutannya kepada pemerintah di depan kantor DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satunya meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal negara. Unjuk rasa mahasiswa mendapatkan pengawalan ketat dari polisi.
ini masih berlangsung. Pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa serupa juga digelar di Jalan Raya depan DPRD Kota Malang. Aksi Aliansi Amarah Brawijaya mengakibatkan Jalan Raya Tugu ditutup dan diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan jalur. Lewat mimbar bebas, massa bergantian berorasi dan sempat membakar ban di pintu gerbang kantor DPRD. Pemirsa, mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Mereka serukan perbaikan ekonomi nasional. Saling dorong antara demonstran dengan petugas mewarnai unjuk rasa mahasiswa di Jakarta. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Demonstran sampaikan tuntutannya dengan berorasi di atas mobil gunakan pengeras suara. Unjuk rasa mahasiswa juga digelar di kawasan Semanggi. Petugas pengamanan disiagakan untuk mengawal aksi mahasiswa ini. Selain di Semanggi, aksi juga digelar di kawasan gedung DPR RI. Aksi digelar secara damai, petugas memberikan makanan dan minuman kepada massa aksi. Massa aksi juga digelar di kantor Badan Gizi Nasional. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah atribut. Terkait aksi massa ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut lebih dari 3.500 personil gabungan dikerahkan untuk amankan aksi. Petugas pengamanan juga akan bersikap sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara berhasil menghimpun dana segar dari penerbitan surat utang sebesar $1,5 miliar Amerika Serikat. Obligasi global ini bahkan disebut mengalami kelebihan pesanan. Kita sudah lakukan dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Jadi oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu, tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik dan ini tercermin dari mereka
bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan